riwayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh makhluknya. Kemudian Allah Ta'ala berkata, hai makhluk-makhlukku semua, kamu ini punya Tuhan siapa? Jawab makhluk, adalah sempian ya Allah. Tatkala Allah jadikan akan surga, maka 99% sudah berubah, tidak lagi mencintai akan Allah, tetapi mencintai akan surga, terpengaruh dengan keadaan surga, meninggalkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah mata tidak lagi memandang kepada Allah, tetapi memandang kepada surga. Jadi andai kata tidak dijadikan surga, niscaya dia tidak beriman kepada Allah. Jadi imannya itu sahjaku beriman kepada Allah karena janji Allah surga. Jadi iman itu tidak karena Allah, namanya munafik. Tinggal 1% dari 100, ya enggak? Yang 1% ini tidak terganggu, tidak terpengaruh dengan surga. Allah jadikan siksa di dalam neraka. Tatkala yang 1 dari 10 daripada 1000% melihat siksaan neraka, maka mereka itu takut kepada siksa neraka. Berapa? 99% lagi pecahnya. Yang takutnya itu bukan kepada Allah, tetapi kepada neraka. Seandainya tidak dijadikan neraka, niscaya dia tidak takut kepada Allah. Jadi artinya sahjaku takut kepada Allah karena ancaman neraka, bukan lillahi ta'ala. Dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala perhiasan dunia, maka yang 1% ini tadi sudah 2 kali bagi. Tatkala melihat perhiasan dunia, lamma ra'au zinatal hayatid dunya allati khalaqahu Allah Subhanahu wa ta'ala zinatan lil ardh, terbagi lagi yang 1%, 99% yang cinta kepada dunia ini. Seandainya tidak diadakan kesenangan dunia ini, perhiasan-perhiasan di dunia, niscaya mereka tidak beriman kepada Allah. Artinya sahjaku beriman kepada Allah karena dunia, bukan karena Allah. Tinggal lagi 1% daripada 3 kali bagi. Ini tetap memandang Allah, tidak memandang surga, tidak memandang neraka, tidak memandang dunia. Allah jadikan musibah dan bala. Tatkala Allah jadikan musibah dan bala, 99% pula yang takut dengan bala dan musibah itu, tidak takut kepada Allah. Berarti mereka sahjaku takut kepada Allah karena jangan-jangan dapat bala dan musibah. Andai kata tidak dijadikan Allah Ta'ala bala dan musibah, niscaya mereka itu tidak beriman. Tertinggallah 1% dari 4 kali persen tadi. Maka Allah kata kepada yang 1% ini, kamu sih saya jadikan surga, tetap mata kamu kepada saya. Saya jadikan neraka, tetap matamu memandang saya. Kan orang cinta itu kan memandang, kan begitu. Kalau orang mandang tandanya cinta.
Tapi kalau orang mencelengi itu tandanya orang benci. Kamu sih saya jadikan akan dunia, tetap mandang saya. Saya jadikan bala musibah, tetap mandang saya. Apa sih yang kamu kehendaki? Saya mau tanya nih, mau minta jawabannya. Dijawab oleh mereka, anta ta'lamu ma nuridu. Sampian ya Allah yang bersifat ilmu, apa-apa yang saya kehendaki sampian sudah tahu lebih dahulu. Percuma saya mengatakannya. Apa jawabnya Allah? Antum ibadi haqqan. Kamu inilah yang punya hati, yang punya jiwa begini, inilah yang betul-betul hamba saya, abdi saya, bukan abdi dunia, bukan abdi sorga, bukan abdi neraka, bukan abdi bala musibah, bukan abdi dunia, tetapi abdi Allah. Maka kata Allah, kalau betul-betul kamu abdi saya akan melepaskan bala musibah yang lebih besar dari gunung-gunung, khusus untuk golongan kamu. Sanggup enggak? Sanggup enggak? Kalau kamu betul beriman, bertauhid karena saya akan menjadikan bala musibah yang begitu berat yang kamu ini yang menyandangnya. Sanggup enggak? Dijawab oleh mereka, idza kunta faf'al ma turid. Apabila engkau yang berbuat, saya memandang engkau yang berbuat di dalam perbuatanmu. Artinya saya sanggup. Begitulah riwayatnya. Disinilah kedudukan hadis Rasulullah SAW. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-amthal fal-amthal. Di antara dzurriyyat sayyidina wa habibina wa qaidina ila Allah Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling berat sandangan adalah Al-Aidarus. Ata'lamun lima summiyat bil Aidarus? Li'annahu ra'isu jamil awliya. Al-Aidarus maknanya adalah kepala seluruh aulia. Jadi yang paling banyak dapat pujian bala musibah adalah Al-Aidarus.